Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami Hairudin, pengurus harian DKM Raya Al-Azom, tentu mengharapkan kepada seluruh masyarakat Kota Tangerang khususnya untuk senantiasa memakmur masjid sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Kalau kita ingin disebut orang beriman kepada Allah, kuncinya satu, memakmurkan masjid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pencinta YouTube channel Soeharto Asmar. Kali ini saya berada di sebuah tempat yang unik dan bersejarah, Masjid Al-Azom Kota Tangerang. Selamat menyaksikan. Masjid Raya Al-Azom merupakan masjid terbesar yang berada di Kota Tangerang. Masjid ini berada di pusat pemerintahan Kota Tangerang. Sejarah awal mula didirikannya masjid ini pada tanggal 7 Juli tahun 1997 oleh Wali Kota Tangerang Bapak Dr. Randes Haji Zakaria Mahmud. Masjid ini mempunyai luas keseluruhan 2,25 hektar. Dibangun di atas tanah wakaf. Pemirsa, arsitek dari masjid ini yaitu Bapak Insinyur Haji Slamet Wira Sonjaya yang merupakan guru besar arsitektur di Institut Teknologi Bandung, dan beliau terinspirasi dari masjid yang berada di Timur Tengah yang bernama Hagia Sophia. Pemirsa, masjid ini memiliki beberapa fasilitas edukasi religi dan akulturasi budaya, bangunan yang menyerupai sebuah benteng. Salah satu ciri khas lokal yang menandakan bahwa sebelum punya nama Kota Tangerang yaitu Kota Benteng. Namun dari kejauhan, begitu gagahnya Masjid Raya Al-Azom, dan ini merupakan aspirasi pemerintah terhadap warga Kota Tangerang, dan salah satu bukti keunikan dari masjid ini yaitu terletak pada bagian kubahnya yang memiliki ukuran terbesar di dunia. Pemirsa, suasana beribadah di Masjid Al-Azom terasa berbeda dari beberapa masjid ketika kita berada di suasana dalam maupun luar masjid. Kenyamanannya pun terasa saat kita melaksanakan ibadah apabila kita berada di dalam masjid. Walaupun tidak ada AC maupun kipas angin, pelatarannya pun cukup luas, dan nampak dari kejauhan begitu gagahnya Masjid Al-Azom ini yang berdiri di atas hamparan tanah di depan pemerintahan Kota Tangerang yang sangat indah dan menawan. Pemirsa, kita dapat melihat kondisi yang berada di masjid ini. Gapuranya begitu indah dan nampak dari kejauhan pun kondisi bangunan yang begitu megah.
pembangunan masjid selama 6 tahun dan diresmikan pada tanggal 23 Februari tahun 2003 oleh Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Said Akil Hussein Al-Munawar. Masjid Al-Azom yang beralamat di Jalan Satria Sudirman, RT 001, RW 001, Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pemandangan yang begitu indah di depan masjid ini memberikan suatu suasana begitu megahnya Masjid Raya Al-Azom. Nampak dari kejauhan beberapa tanaman yang menghiasi suasana masjid yang begitu indah. Pemirsa, kita dapat melihat kondisi dalamnya masjid. Dalamnya masjid begitu indahnya, begitu megahnya, dengan luas bangunan, dengan begitu megah dan mempesonanya. Kita bisa melihat kondisinya dan kita melihat suasananya yang ada di dalam masjid ini. Masjid Raya Al-Azom menjadi begitu ikonik dengan kubahnya yang diklaim sebagai masjid kubah terbesar di dunia. Suasana di dalam sangat indah dan mempesona. Begitu luasnya masjid yang ada dan tanpa memiliki tiang. Masjid yang berkubah besar ini memiliki keunikan karena tidak ada penyangga tiang. Struktur kubah induk berada di tengah, ditopang oleh 4 kubah anak berbentuk setengah lingkaran di bawahnya sehingga cukup kuat penyangga kubah induk. Diklaim kubah ini sebagai kubah yang salah satunya mempunyai konstruksi yang berdiameter 63 meter. Pemirsa, selain diameter kubah induk yang fantastis yang menjadikan masjid ini begitu mewah, ialah 4 kubah lainnya yang gunanya penyangga atau penopang induk kubah masjid. Masjid Raya Al-Azom mempunyai 5 kubah. Ini menandakan dan melambangkan rukun Islam dan juga sholat 5 waktu. Pemirsa, ada 4 tower yang ada di 4 sisi masjid ini menambah keindahan dari kubah masjid. Konstruksi masjid bagian atas Masjid Raya Al-Azom mempunyai tinggi masing-masing 55 meter. Adanya 4 tower ini bukan tanpa alasan, melainkan memiliki simbol mengenai makna 4 ajaran Islam, yaitu akidah, akhlak, syariah, dan ibadah. Bersama saya Pak Kiai Haji Khairuddin, beliau adalah Ketua Dewan Kemakmuran Masjid. Assalamualaikum Pak Kiai. Salam. Pak Kiai, alhamdulillah nih kita jumpa di halaman Masjid Al-Azom ya. Ini masjidnya besar sekali, megah dan sangat unik sekali. Pak Kiai, ada hal yang perlu saya sampaikan. Masjid ini sebenarnya mengapa disebut dengan Masjid Al-Azom ini Pak Kiai?
Pertama, sebelum ke sana, masjid ini diinisiasi oleh Wali Kota Zakaria Mahmud sekitar tahun 1967. Kemudian tanggal pertamanya yaitu tahun 97 dilanjutkan oleh Wali Kota Amrin, diresmikan selesai pada tahun 2003 bersama dengan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Kemudian nama Al-Azam itu diambil dari Al-Quran sendiri, Al-Azam darajatan indallah. Jadi agung. Jadi Artinya agung ya? Agung ya, agung. Tentunya. Ini dan memang kalau dikatakan tadi unik, memang unik. Sebab kenapa? Kubahnya ini itu 63 meter, nggak ada tiang. Besar sekali ya Pak Kiai ya. Jadi bukan di Indonesia saja terbesar nih kubah, di dunia. Kalau kita pernah ke Masjid Biru ya cuma sedikit berapa ya. Istiqlal aja cuma 30 meter, termasuk Masjid Akbar Surabaya juga saya udah ke sana juga nggak sebesar ini, 63 meter besar, berapa ada tiang penyangganya. Kemudian masjid ini juga berdiri di atas tanah sekitar 2 hektar. 2 hektar ya. Sementara bangunannya sendiri ada kurang lebih 6.000 meter persegi bangunannya dan bisa menampung jamaah 5.000 jamaah. Ini ada khusus. Oh, jadi awalnya ini dibangun memang berdekatan dengan Ya. kantor Jadi satu paket. kantor wali kota Tangerang. Ya. Jadi lebih dulu masjid atau lebih dulu kantor wali kota nih, Bareng. Pak Kiai? Bareng ya. Jadi memang konsepnya seperti itu supaya sesuai dengan karena moto Kota Tangerang Akhlak Karimah. Jadi masjid ini dibangun bareng berdampingan dengan pusat pemerintahan agar nanti aparatur pemerintahan juga benar-benar Dibangun tahun 1997 pertama 97. ya. Peresmikannya bareng dengan pusat pemerintahan tahun 2003. 2003. Jadi selama 6 tahun pemirsa bangunan ini dibuat dan memang besar sekali, dan beliau mengatakan bahwa masjid yang paling besar kubahnya di dunia. Ya kalau tidak salah ada 5 Pak Kiai ya. Ada 5 kubah di dalamnya, itu yang paling besar ada di tengah. Baik pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana keberadaan dalamnya masjid bersama Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Bapak Kiai Haji Khairuddin. Mari kita saksikan bersama. Alhamdulillah pemirsa, kami bersama dengan Pak Kiai sebagai Ketua DKM Masjid Al-Azam berada di teras masjid, dan insya Allah kami akan masuk bagaimana kondisi keadaan masjid di dalamnya. Mari kita lihat ke dalam. Pemirsa, alhamdulillah kami bersama dengan Ketua DKM Masjid Al-Azam sudah berada di dalam masjid yang begitu luas. Kita lihat seluruh dalam masjid ini sangat mempesona, indah sekali. Dan dalamnya masjid ini sangat luas sekali. Bahkan kita bisa melihat bagaimana kubah yang dikatakan oleh Pak Kiai. Kubahnya cukup besar. Bahkan dikatakan bahwa kubahnya ini paling terbesar di dunia. Betul Pak Kiai? Pak Kiai, ada berapa jumlah jamaah yang bisa menampung di dalam masjid ini Pak Kiai? Di dalam, khusus dalam ini 5.000 jamaah. 5.000 jamaah ya. Jamaah belum termasuk di teras-teras itu. Ya. Kalau ada jamaah yang 5.000 itu termasuk ada jamaah wanita juga disediakan tempatnya Pak Kiai. Nah, pemirsa, masjid ini juga disediakan untuk jamaah kaum hawa. Dan insya Allah yang tidak bawa mukena, alhamdulillah disiapkan oleh pengurus masjid.
Pak Kiai, sambil kita ngobrol dan jalan, ini pengurusnya jumlahnya ada berapa ini Pak Kiai? Pengurus ada semua dinas dikaitkan. Kami ini kan masjid pemerintah. Ya. Jadi semua dinas-dinas yang terkait itu dilibatkan di sini. Seperti misalkan PU-nya, perhubungan, Satpol PP dan sebagainya, ya sekitar 90 orang lah. 90 orang ya. Pemirsa, ini masjid bagian daripada masjid pemerintah. Apa yang dikatakan oleh beliau. Oleh karena itu, kepengurusannya juga cukup banyak, kurang lebih ada 90 kepengurusan yang ada. Termasuk pembinanya Pak Wali Kota ya Pak Kiai ya. Dan alhamdulillah Pak Kiai, saya melihat kondisi masjid di dalamnya ini, dan di luar masjid itu banyak bangunan-bangunan perkantoran. Antara lain tadi kantor Wali Kota Tangerang berada di dekat dengan masjid ini. Kemudian Majelis Ulama ya, Pak Kiai, juga kantor Kota Tangerang juga berada di sini. Bahkan BPOM ya, BPOM yang ada juga dekat masjid ini. Pemirsa, kita lihat kedalaman masjid ini. Nah, masjid ini mempunyai pelataran yang sangat unik sekali. Bahkan kalau boleh saya mengatakan ini namanya marmer Pak Kiai ya. Marmer terasnya ini. Ini berasal bangunan, bahan-bahannya dari mana nih Pak Kiai? Di daerahnya saya lupa, di daerah Jawa ini. Di Jawa ya, dipesan ya. Bukan dari produk luar ya. Bukan. Masih dalam produk dalam negeri. Dan alhamdulillah memang kondisi di dalamnya ini sangat luas sekali. Tidak memakai tiang. Nah, kita lihat tiang-tiangnya ini hanya bagian-bagian tepi-tepi saja. Pak Kiai, ini sebenarnya insinyurnya ini orang Indonesia atau orang luar negeri nih Pak Kiai? Alhamdulillah insinyurnya orang Indonesia. Orang Indonesia. Di Bandung tinggalnya. Dari Bandung, subhanallah. Namanya saya lupa dia. Ya, Tapi Pak Kiai mengatakan ini betul-betul insinyurnya adalah orang dari Bandung. Pak Kiai, mungkin pemirsa channel YouTube Suharto Asmar ini pengen tahu percis ini apa sih aktivitas masjid ini Pak Kiai? Ya. Pertama tentunya biasa namanya masjid untuk kegiatan sholat 5 waktu ya berjamaah. Kemudian diisi juga dengan pengajian-pengajian. Yang kebetulan karena situasi seperti ini, sementara pengajian yang sifatnya berjamaah ini atau PTM gitu ya langsung dihentikan sementara. Paling pengajiannya bentuknya dalam bentuk Zoom gitu ya. Zoom aja ya. Nah, itu termasuk juga bisa digunakan kalau ada jamaah yang mau menikahkan putra atau putrinya di sini bisa. Nah, dalam keadaan situasi ini bisa dilaksanakan dengan catatan ada aturan-aturan khusus dari Kemenak ya, berapa jumlah jamaah orang yang hadir di dalam pernikahan di masjidnya sendiri dibatasi prokes ya. Nah, itu kemudian di atas lantai 2 ini ada galeri. Ada galeri. Isinya buku-buku ini. Oke. Nah, itu kita siapkan buat jamaahnya mungkin sambil nunggu waktu sholat bisa dia baca-baca buku. Atau setelah sholat ya. Itu semuanya ada pilihan. Termasuk juga kami sediakan juga buat ibu-ibu yang kebetulan yang masih menyusui, kami sediakan juga ruang untuk menyusui di luar biasa. Gitu. Pak Kiai mengatakan seluruh fasilitas disediakan, bahkan galeri buku-buku yang bernilai nuansa keislaman pun disiapkan di masjid ini. Bayangkan, dikatakan pula bahwa ada tempat untuk menyusui ibu pun ya Pak Kiai tetap disiapkan di masjid ini. Pak Kiai, kita lihat depannya. Pemirsa, kita lihat bagaimana mimbar masjid yang ada di depan ini. Mungkin dekorasinya yang sangat indah, mempesona. Wajar kalau dikatakan ini adalah masjid yang unik dan bersejarah, dan sekaligus juga masjid yang terindah. Masjid yang paling besar kubahnya di dunia. Nah, ini Pak Kiai ada semacam mimbar ya. Mimbar ini cukup besar dan unik sekali, dan alhamdulillah dipakai untuk sholat Jumat ya Pak Kiai. Sholat Jumat, kemudian Idul Fitri, Idul Adha. Nah Pak Kiai, kegiatan sholat Idul Fitrinya bagaimana nih di sini Pak Kiai? Dilaksanakan, dan Idul Adhanya bagaimana biasanya kegiatannya? kalau mau situasinya normal
itu jamaah tuh sampai ke jalan. Oh. Jadi kami juga buat garis-garis sap gitu ya, supaya Dari masjid besar Iya. ini masih ada jamaah di luar. waktu normal ya, sampai ke sana, ke pas gerbang wali kota. Bisa mencapai 25 ribuan dong Bisa. pakai. Subhanallah. Gedung MUI juga dipakai, Hmm, semua dipakai. bayangkan. Saya bisa nampung. Berarti betul-betul keberadaan masjid ini sangat dibutuhkan dan dibanggakan ya Pak Kiai. Karena memang ini unik dan betul-betul punya nilai keindahan yang luar biasa. Pak Kiai, kepengurusan masjid ini seperti dari ketua DKM dan sebagainya itu ditunjuk langsung atau dimusyawarahkan Pak Kiai? Karena ini pemerintah tunjuk langsung. Ditunjuk langsung. Ketua Ya? umumnya wakil wali kota. Oh, Saya kan ketua DKM ini harian. harian ya. Saya mengelola tanggung jawab Mhm. pelaksanaan ibadah ini saya. Nanti paling lapor ke ketua umum yaitu wakil wali kota. Oke. Pengurusannya ini Pak Kiai kurang lebih berapa tahun sekali nih Pak Kiai? 5 tahun. Setiap 5 tahun sekali. Jadi alhamdulillah Pak Kiai ini sudah menjabat berapa tahun nih Pak Kiai? Ini periode kedua. Periode kedua ya. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat dan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah yang memang sangat diperlukan tenaga dari Pak Kiai yang sangat mungkin jadi idola bagi masyarakat dan jamaah sekalian. Baik Pak Kiai. Kalau tadi lihat ada tempat main anak-anak, itu kami Ada. sediakan Oke. sebelah ini. Fasilitas yang berikutnya ada tempat bermain anak-anak ya. Maksudnya supaya masjid juga ramah anak gitu. Subhanallah. Jadi jangan sampai anak-anak menganggap masjid ini daerah yang serem dan lain sebagainya. Tapi supaya anak-anak betah main, dengan betah main mudah-mudahan bisa diajak sholat gitu. Luar biasa pemirsa. Masjid ini adalah masjid yang ramah anak, suatu program Provinsi Banten yang luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan bisa dicontoh bagi masjid-masjid yang lainnya. Apalagi kepengurusannya ini betul-betul di bawah naungan oleh Pemda ya Pak Kiai ya. Dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi suatu kebanggaan untuk kita semuanya. Pak Kiai, ini ada mimbar ya. Mimbar untuk imam. Mari kita sama-sama lihat. Di atasnya ada kaligrafi dan memang sungguh mempesona dan indah sekali kaligrafinya. Nah, Pak Kiai bisa disampaikan mungkin info keterkaitan dengan petugas yang menjadi imam. Ini bagaimana pengaturannya nih Pak Kiai? Jadi imam-imam baik rawatib maupun imam Jumatan memang kami ambil dari pertama yang prioritas yang hafid sampai hafid kemudian qori. Nah, itu yang dari imam. Itu pilihan jadi diambil dari sekota Tangerang itu. Tangerang ya. Kita ambil untuk ditugaskan di sini jadi imam. Jadi, Kalau yang 5 waktu rawatib itu khusus ada 7 orang. Hari Senin lain, Selasa lain. berganti-ganti ya Pak Kiai ya. Tuh, luar biasa betul-betul. Kepengurusan yang ditunjuk oleh Ketua DKM Pak Kiai Khairuddin ini memang luar biasa. Memberikan satu keadilan. Siapa saja yang pandai, yang bisa memimpin sholat bisa untuk melakukan. Karena masjid ini bukan hanya masjid yang dimiliki oleh masyarakat kota Tangerang, tetapi masyarakat seluruh dunia. Karena masjid itu adalah milik kita bersama. Pak Kiai, yang terakhir, mungkin ada pesan-pesan apa yang bisa disampaikan Pak Kiai keterkaitan dengan keberadaan masjid ini dan pemirsa penonton YouTube channel Suharto Asmar. Silakan Pak Kiai. Jadi pertama-tama tentunya dengan keberadaan masjid ini yang mudah-mudahan bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Tangerang itu sendiri, tapi memang benar-benar dimanfaatkan seoptimal mungkin menjadi ajang ladang amal dan lain sebagainya untuk meningkatkan keimanan pada jamaah. Dan memang dalam kenyataannya masjid ini juga bukan didatangi oleh masyarakat Tangerang, banyak dari luar kota Tangerang hanya sengaja untuk melihat kemari keindahan masjid Raya Al-Azhar sendiri, termasuk juga kadang-kadang ada jamaah yang ingin ke bandara sambil nunggu waktu, beliau kadang-kadang di sini transitnya gitu. Kemudian itu
Kemudian juga mudah-mudahan bisa juga dijadikan tempat untuk menimba ilmu, karena di sini diisi juga dengan berbagai pengajian dan acara-acara besar Islam lainnya selalu dimanfaatkan. Terima kasih Pak Kiai, banyak hal yang sudah disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al-Azam yang berada di Kota Tangerang ini. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan amanat oleh beliau bisa kita laksanakan dengan baik. Dan insya Allah mudah-mudahan kita menjadi muslim dan muslimah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Kiai atas bincang-bincangnya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.